Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul lapar. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami siapkan hati dan pikiran kami pada saat ini bagi kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Kekasih-kekasih Tuhan, banyak orang melakukan tindak kejahatan biasanya diawali oleh karena tuntutan perut. Ketika mereka ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi tidak bisa terpenuhi oleh karena tidak memiliki uang, maka hal itu bisa membuat seseorang melakukan tindakan kriminal agar apa yang menjadi kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi. Itulah realita yang ada di sekitar kita, saudaraku. Ada banyak orang yang oleh karena lapar dan miskin, mereka bisa nekat melakukan apa saja demi kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi. Bahkan nekat juga bersekutu dengan iblis, yaitu dengan mencari pesugihan dan cara-cara iblis lainnya yang penting bisa kaya. Iblis sangat peka pada keadaan seseorang seperti ini, saudaraku. Di saat ada yang lapar, maka iblis tidak akan menyia-nyiakannya untuk segera menggodanya, menghasutnya, dan menjatuhkannya. Lapar di sini tidak hanya lapar secara jasmani, tetapi lapar juga secara rohani. Begitu ada kesempatan, maka iblis akan segera menerkamnya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Inilah penyebab utama banyak orang Kristen jatuh dan menjual imannya, saudaraku, yaitu oleh karena lapar rohaninya. Tidak hanya jasmani kita saja yang membutuhkan makanan, rohani kita juga. Ketika rohani kita ini kenyang, maka iblis dan kroni-kroninya tidak akan bisa menjatuhkan iman kita. Untuk itu, saudaraku, pakailah cara-cara Tuhan untuk memperoleh keberhasilan dan kesuksesan kita. Bagaimana caranya? Takutlah akan Tuhan, tinggallah di dalam Tuhan, dan firman-Nya di dalam kita. Maka hidup kita akan dipenuhi dengan berkat-berkat-Nya. Demikian yang dikatakan oleh Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Untuk itu, saudaraku, kenyangkanlah kerohanian kita dengan cara membaca firman Tuhan, merenungkannya, melakukannya, dan memberitakannya. Maka keberhasilan dan keberuntungan akan disediakan Tuhan bagi kita. Demikian juga itulah yang dikatakan oleh Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudaraku, janganlah anggap enteng tentang kelaparan rohani kita. Karena awal kejatuhan hidup kita biasanya diawali oleh karena lapar secara rohani. Untuk itu, saudaraku, marilah kita kenyangkan rohani kita dengan melakukan kebenaran yang sudah Tuhan sampaikan dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, Engkaulah kekuatan kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu dan nyatakanlah perlindungan-Mu atas kami.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.